Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengejek blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ia mengatakan produksi minyak Iran tidak terpengaruh oleh tindakan Amerika dan harga minyak justru meningkat. Melalui akun resmi media sosial X, Ghalibaf menyebut bahwa setelah 3 hari tidak ada sumur minyak yang meledak. Bahkan ia merasa yakin hingga 30 hari ke depan tidak akan terjadi ledakan. Ia juga mengolok-olok Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent karena memberikan saran buruk terkait aksi blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebelumnya, 52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah, Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Diketahui Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Pemirsa, Wakil Presiden Iran Mohammad Reza turun ke jalan ikut aksi rakyat. Dia turun ke jalan untuk mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran. Wakil Presiden Iran Mohammad Reza menemui demonstran di jalanan Teheran, Iran. Masa aksi turun ke jalan mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran yang sedang berperang melawan Israel dan Amerika Serikat. Perang Iran melawan Amerika dan Israel ini terjadi sejak 28 Februari tahun 2026 atau sekitar 2 bulan lebih. Gencatan senjata saat ini masih berlaku dan sempat diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Pasukan penjajah Israel terekam kamera saat merampok sebuah kios penukaran uang di tepi barat Palestina. Rekaman video yang beredar di sosial media X menunjukkan bahwa pasukan Zionis Israel menghitung uang yang ada di sebuah kios penukaran uang di tepi barat Palestina. Mereka disebut mengambil uang dalam jumlah besar dari lokasi tersebut. Aksi ini memicu tuduhan perampasan uang milik warga sipil Palestina. Bahkan hingga dengan saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pasukan penjajah tersebut. Pemirsa, krisis kemanusiaan di Gaza terus memprihatinkan tanpa adanya bantuan medis dan layanan kesehatan. Bahkan angka amputasi pada anak di Gaza merupakan yang tertinggi di dunia. Tangis histeris Musab Abu Taimah tak kuasa menahan sakit di tangan dan kakinya. Warga Gaza berusia 46 tahun ini kehilangan anggota tubuhnya sedikit demi sedikit akibat tidak adanya suplai medis di jalur Gaza. Ujung jari tangan dan kakinya mulai membiru dan menghitam hingga akhirnya harus diamputasi. Namun kini ketiadaan tenaga medis dan obat-obatan menyulitkan kondisinya. Kondisi Musab membutuhkan dokter spesialis yang hanya ada di luar Gaza. Angka amputasi di Gaza terus meningkat seiring blokade bantuan oleh Israel. Tak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak Gaza juga menghadapi kesulitan yang sama. Mereka harus kehilangan kaki ataupun tangannya akibat konflik. Bahkan Maret lalu viral saat seorang dokter terpaksa melakukan amputasi pada seorang bocah tanpa anestesi atau obat bius. Namun bocah malang ini meninggal tak lama setelah operasi karena ketiadaan obat dan membuat para dokter menangis. Dikutip dari Al Jazeera, data Lembaga Humaniti dan Inklusi Inggris menunjukkan angka amputasi anak di Gaza yang tertinggi di dunia. Tiap harinya lebih dari 10 anak di Gaza terpaksa diamputasi salah satu kaki ataupun kedua kakinya.
Sejak 7 Oktober 2023, total 5 hingga 6.000 orang di Gaza harus diamputasi akibat perang. Blokade bantuan internasional ke Gaza oleh Israel menambah sulitnya penanganan krisis kemanusiaan di Gaza. Kematian menghantui Gaza tidak lagi hanya karena perang, namun juga karena kelaparan dan infeksi akibat ketiadaan bantuan medis. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer baru terhadap Iran tetap mungkin terjadi jika Iran berperilaku buruk atau melakukan sesuatu yang buruk. Trump juga tidak takut dengan klaim bahwa Iran masih memiliki 15% kemampuan rudal dan mengatakan akan menghancurkannya. Trump bahkan membantah laporan yang menyatakan bahwa Amerika mungkin akan lebih baik tanpa kesepakatan. I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen, so. Menjawab laporan kekuatan militer Iran melemah, juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya mengunggah sebuah rudal besar yang ditulis dalam keterangannya adalah sebuah nuklir. Akun Instagram yang diduga milik Ibrahim Zolfagari ini mempertanyakan kekhawatiran Amerika yang melarang Iran memiliki senjata nuklir. Seperti diketahui sebelumnya, perundingan antara Amerika dan Iran berakhir buntu. Salah satu tuntutan yang tak bisa dipenuhi Iran adalah soal kepemilikan senjata nuklir, di mana Amerika meminta Iran menghentikan pengayaan nuklir dengan alasan apapun. Sementara Amerika Serikat mengancam memberikan sanksi kepada pihak yang membayar tarif Selat Hormuz kepada Iran. Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Intelijen Keuangan dan Penegakan Hukum yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan mengingatkan kepada setiap individu maupun perusahaan agar tidak membayar tarif ke pemerintah Iran saat melintasi Selat Hormuz. Sanksi akan diberikan kepada pihak manapun yang berani menyetor uangnya demi keselamatan ke pemerintah Iran. Transaksi terhadap Iran di Selat Hormuz tidak semata dalam bentuk mata uang, namun kompensasi alat digital, tukar-menukar informasi, hingga sumbangan amal maupun kegiatan lain yang disalurkan melalui kedutaan besar Iran di sejumlah negara. Peringatan sanksi tidak hanya ditujukan kepada warga negara maupun perusahaan yang terkait hukum Amerika Serikat, namun juga perusahaan di luar otoritas hukum Amerika Serikat. Peringatan tersebut dikhususkan kepada perusahaan perminyakan yang memiliki hubungan dagang maupun industri dengan Amerika Serikat. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menegaskan sanksi yang akan diberikan memiliki tendensi untuk menarik seluruh aset maupun aset keuangan milik Amerika Serikat yang selama ini masih tersimpan di Iran. Scott juga berharap pemerintah Iran tidak lagi memiliki pemasukan, salah satunya dari Selat Hormuz. Kebijakan ini bermula dari aksi saling serang Amerika Serikat dan Iran yang berujung pada serangan terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Untuk melawan Iran, Amerika Serikat memberlakukan blokade angkatan laut sejak 13 April 2026, menghentikan semua kapal untuk berlayar ke atau dari pelabuhan Iran.